0,4% ke level 5.311,96, artinya IHSG sudah terkoreksi 15,68% sejak awal 2020. Ya, dan untuk membahas kinerja IHSG 2020 kita sudah bersama dengan Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas. Selamat sore, Pak Samuel. Ya, Pak Fatih, kalau kita lihat ini cukup mengkhawatirkan nggak sih? Kita patut sedikit khawatir dengan indeks kita atau masih wajar begitu apa yang terjadi sekarang? Ya, sebenarnya kalau mau khawatir sih udah beberapa minggu terakhir ya. Tapi kali ini kan cukup dalam, 4% untuk hari ini saja. Ya, kalau kita lihat tadi 4%, sekarang tinggal 1%, berarti kan ada kenaikan 3% dari harga terendah. Kelihatannya ada beberapa investor besar yang sudah melihat bahwa memang sudah menarik ya untuk dibeli. Memang saya juga nggak berpretensi bahwa kemudian besok menjadi tren naik ya, akan tetapi saya melihat bahwa harga terendah kemarin tuh bisa kita jadikan batas patokan support gitu ya, dan ada kemungkinan dalam beberapa hari ini ada ya trading dulu lah ya antara harga terendah tadi di sekitar 5.300, naiknya mungkin sekitar 5.400 ya, karena saya lihat beberapa saham besar juga berada di support kuat, pola beberapa tahun terakhir ya, ada yang dari tahun 2010 terutama di bank ya, apalagi kan bank memang bobotnya besar di indeks, artinya penurunan mungkin akan tidak sedalam kemarin, bahkan mungkin ada rebound jangka pendek. Oke, baik. Pelebaran ini kan sebenarnya terjadi dari kemarin, kemudian hari ini yang agak mengagetkan ketika IHSG hari ini lesudara sampai mencapai anjlok ke 4% begitu. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 adalah penyebabnya begitu. Tapi indeks Dow Jones kemudian pelemahan juga terjadi tidak hanya di regional begitu, tapi juga benua kuning, benua biru juga mengalami hal itu. Apa yang harus dilakukan investor sesungguhnya pada kondisi ini? Jadi sebenarnya kita ini terimbas gitu ya, karena awalnya orang ya mungkin bukan di Eropa, di Amerika tuh merasa ini penyakit jauh gitu dari mereka, tapi ternyata kan muncul di mereka. Berimbas. Makanya dalam 2 hari ini indeks mereka jatuh kencang sekali gitu ya, dan itu berimbas juga ke kita. Yang harus dilakukan adalah mungkin kita berbicara time frame gitu ya, karena kalau kita lihat dari beberapa krisis yang terjadi sebelumnya, 2008, sebelumnya lagi tahun 98, indeks kita tuh dalam setahun atau 2 tahun itu sudah kembali ke harga semulanya, terutama untuk saham-saham blue chips ya. Jadi kalau misalnya mulai memilih, maka sebaiknya memilih saham-saham blue chips ya, pertama. Kedua juga ya kembali kita hitung-hitungan dari valuasinya mana yang sudah cukup murah untuk dikoleksi. Kalau misalnya ingin di keep ya berarti harus agak panjang gitu, karena ya saya katakan seperti misalnya contoh di pertengahan 2018 itu mungkin ada 6 bulan indeks kita terkonsolidasi sana, baru akhirnya kembali naik lagi. Jadi saya rasa ini juga untuk kembali naik itu perlu waktu lah. Oke, Pak Fatih, apa yang kita lihat semua sektor pada hari ini melemah begitu ya. Apa yang diuntungkan dengan sektor mana yang lebih diuntungkan dengan kondisi seperti saat ini? Ya, jadi kalau sektor sih mungkin merata ya, cuman biasanya kalau rebound, yang akan rebound awal itu asing, itu mereka tentu ngambilnya yang kapitalisasinya besar gitu ya. Nah, kapitalisasi besar ini kan bank gitu kan saat ini. Nah, jadi saya lihat sih di BRI, Mandiri, BNI itu sekarang juga di support yang cukup kuat ya. Jadi mungkin kita boleh cicil ya di level-level sekarang, tetapi siapkan juga dana untuk jaga-jaga kalau misalnya masih ada penurunan lebih lanjut. Tapi dengan posisi IHSG sekarang, apakah bisa kita katakan ini adalah posisi yang bearish begitu, sehingga memang kita sangat hati-hati dalam membeli? Betul, jadi sebenarnya bearish harusnya sudah kita lihat seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Tapi dalam penurunan kencang ini
Memang yang ada adalah hanya opportunity jangka pendek kalau kita trading gitu ya. Artinya justru jangka pendek yang enggak, kalau misalnya dari bond itu saat ini sifatnya jangka pendek gitu ya. Tapi kalau misalnya mau di-keep, kita jangan mengharap jangka pendek gitu. Karena dalam jangka pendek ini belum akan berbalik tinggi gitu ya. Jadi mungkin dia hanya naik 1-2% tapi koreksi lagi dan bolak-balik seperti itu. Jadi kemungkinan adanya rebound itu ada, tapi reboundnya ini sifatnya jangka pendek dan konsolidasi dulu ya sebelum bisa nanti naik menjadi tren naik kembali gitu ya. Oke, kita kan tidak tahu bahwa kondisi yang ekonomi global saat ini uncertainty begitu. Apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek? Adakah katalis positif sendiri begitu yang bisa dilakukan dalam jangka pendek ini untuk mengembalikan kepercayaan investor? Mungkin gini, dalam kondisi yang mengkhawatirkan gini kan biasanya orang lari ke emas ya, mungkin kita bisa pilih saham-saham yang memang diuntungkan dari kondisi itu seperti Safe misalnya Safe Haven, MDKA, SQMI, ya yang memang produksinya ada emasnya gitu ya. Mungkin itu salah satu cara, dan juga tadi saya masih kalau misalnya harus membeli ya kita membelinya di bank gitu ya. Tetapi kalau secara lebih besarnya lagi, mungkin kita harus lebih besar cash dulu ya daripada portofolio saham kita saat ini. Oke, Pak Fatih, kalau kita lihat secara makro fundamental saat ini kan pemerintah memang sangat menjaga begitu ya, bagaimana caranya bisa mendongkrak daya beli begitu, karena kondisi yang ada di global saat ini sangat tidak menentu. Anda melihatnya seperti apa? Apa input yang bisa diberikan sehingga ini bisa terjaga, inflasi juga bisa terlihat baik begitu di tengah kondisi saat ini? Ya, sebenarnya kan 2 hari yang lalu pemerintah sudah memaparkan rencana-rencana dalam tanda kutip stimulus ya ekonomi kita untuk menjaga ya situasi seperti ini, antara lain misalnya kartu kerja itu dipercepat, gitu, prakerja dipercepat, kemudian juga subsidi untuk di penerbangan, kemudian di properti juga, gitu ya. Jadi ya itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi khususnya untuk di pasar modal, saya rasa kasus Jiwasraya ini yang perlu kita lokalisir lah ya, karena meskipun kalau misalnya dikatakan oleh Ketua LPS itu kecil tentunya dibandingkan skala bank, tapi untuk pasar modal efeknya cukup meluas. Oke, gitu ya. Jiwasraya ini yang harus dijaga ya, sehingga bisa menghasilkan katalis positif. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, Dialog IHSG akan kami lanjutkan usai informasi pelemahan bursa saham global dampak wabah corona sesaat lagi.